Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan tentang lembaga kerja mahasiswa ke-6 yang berasal dari Bapak Agung. Di sini kami dari kelompok Rutlokus A izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adam Brahmana Putra dengan NIM akhir 11. Saya Sarbadiansyah dengan NIM akhir 17. Nama saya Diatu Zakia dengan NIM akhir 024. Saya Nova Salsabila kelima. Dan saya Ahmad Sauki dengan akhir 099. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu hasil dari resume ya dari jurnal yang diberikan. Nah, jurnal ini membahas tentang perancangan kendali kecepatan motor arus arah atau DC dengan menggunakan metode root locus. Fokus utama dari penelitian ini itu adalah pengaturan kecepatan motor DC yang stabil dan memiliki respon transien yang sesuai, terutama saat diberikan beban. Pengendalian yang digunakan adalah PID, yaitu proportional integral derivatif, dan metode root locus digunakan untuk menentukan penetapan mode pole dan zero sistem guna mendapatkan kinerja yang diinginkan. Nah, motor listrik ini banyak digunakan, terutama arus DC, di berbagai industri maupun rumah tangga dan robotika. Nah, salah satu metode umum yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC adalah kontrol PID atau proportional integral derivatif. Dalam perancangan kontrol PID perlu ditentukan parameter konstanta proporsional, integral, dan derivatif yang mempengaruhi respon sistem. Ada beberapa cara untuk menentukan parameter ini, baik tanpa model matematis seperti sistem penalaran dan metode Ziegler-Nichols maupun dengan menggunakan model sistem menggunakan metode root locus. Nah, motor DC dimodelkan menggunakan persamaan diferensial yang melibatkan komponen-komponen seperti induktansi, resistansi, arus, dan tegangan. Fungsi alih yang diperoleh menggambarkan hubungan antara kecepatan sudut motor dan tegangan input. Nah, untuk gambarnya itu bisa dilihat seperti gambar 1, yaitu dari motor DC, di mana di situ ada LA atau induktansi kumparan jangkar, ada RA resistansi kumparan jangkar, ada IA arus kumparan jangkar, ada IF arus medan, setelah itu ada theta perpindahan sudut dari poros ke motor, setelah itu ada omega kecepatan sudut dari poros ke motor, setelah itu ada VA tegangan kumparan jangkar, VGGL tegangan gaya gerak listrik balik, ada J momen inersia dari motor dan beban pada poros motor, serta B koefisien gerak viskos ekuivalen dari motor dan beban pada poros motor. Nah, persamaan differential pada rangkaian kumparan jangkar itu yang di atas adalah PA T itu dikurangi V GGLT itu sama dengan L GI AT dibagi DT ditambah RA IAT. Nah, itu diubah dalam bentuk Laplace menjadi FAS dikurang VGGLS sama dengan LS plus RA kali IAS. Untuk di bawahnya itu ada IAS sama dengan 1/LAS plus RA dikali FAS dikurang VGLS. Nah, dari sisi mekanik, torsi yang dihasilkan motor itu berbanding lurus dengan hasil kali arus kumparan jangkar dan medan serta medan mana yang dihasilkan penguat medan K yang dapat ditulis sebagai T itu sama dengan KI F dikali T dikali IAT. Nah, karena medan IF itu konstan, maka dalam Laplace. Nah, karena arus medan IF konstan, maka dalam Laplace itu dapat dianggap bergabung dalam KTM atau konstansa torsi motor. Nah, torsi yang dihasilkan motor itu bekerja terhadap inersia dan gesekan Virgo sehingga T itu sama dengan J omega omega T dibagi dt plus B omega T. Nah, atau dalam Laplace itu TS sama dengan JS, dalam Laplace TS itu sama dengan JS ohm S tambah B ohm S. Jadi ohm S itu sama dengan 1/JS plus B kali TS. Nah, besarnya tegangan gaya gerak listrik, tegangan GGL, itu adalah berbanding lurus dengan hasil kali dari arus medan dan kecepatan sudut motor. Sehingga tegangan GGL itu sama dengan KI T omega T. Karena arus medan if konstan, maka dalam Laplace IF itu dapat dianggap bergabung dalam KG sehingga tegangan GL itu sama dengan K G ohm S. Nah, dari tadi dapat digabungkan menjadi sebuah diagram blok sebagaimana dalam bentuk gambar 2 yang dapat dilihat pada di bawahnya. Nah, dengan menyedarkan blok diagram gambar 2, maka diperoleh model fungsi alih order 2 dengan output kecepatan sudut, input tegangan jangkar,
Jadi Ohm S itu dibagi sama dengan FAS itu sama dengan KTM LAJS kuadrat ditambah LAB plus RAJ S ditambah RAB plus KTM KG. Nah, motor yang disimulasikan mempunyai parameter LA itu sama dengan 0,5, RA sama dengan 1 ohm, dan KTM sama dengan 0,01. KG itu 0,01 detik. Dan B itu sama 0,1. J itu 0,01. Sehingga model motor DC itu dapat diketahui ohm S dibagi VAS itu sama dengan 0,1 dibagi atau per 0,005 S kuadrat plus 0,06 S ditambah 0,101 itu sama dengan 2 per S plus 10 dan S plus 2. Nah, nampak dari model bahwa semua pol terletak pada sebelah kiri sebuah imajiner sehingga sistem akan stabil. Sehingga dapat dianalisis bahwa berdasarkan sistem workaround dan hasil yang didapatkan dapat disimpulkan root locus tersebut dalam kondisi yang stabil untuk gain kecil. Namun ketika gain besar, root locus menunjukkan jalur pol yang menuju ke arah kanan dan bisa menyebabkan instabilitas atau kondisi yang tidak stabil saat gain terlalu besar. Adanya jalur lengkung tersebut menandakan bahwa sistem sedang mengalami osilasi saat gain tinggi. Pada desain PID controller yang digabungkan ke motor DC dan diberikan feedback unity, terbentuklah sistem closed loop. Pada respon waktu simulasi berkisar 0,5 second, pada gambar grafik kedua, sistem belum memenuhi kondisi steady state dalam waktu 0,1 detik pertama. Namun kecepatan sudut perlahan naik dan tidak terdapat osilasi yang berarti bagus untuk kestabilan, namun respon tergolong lambat. Sehingga kesimpulannya ialah PID terlalu konservatif atau terlalu lambat, namun sangat stabil. Agar sistem dapat lebih cepat, nilai KP, KI, atau KD dapat diatur supaya tidak terlalu besar agar hasil respon lebih cepat dan stabil. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman pada Python untuk simulasi dari jurnal tersebut. Jadi kita memakai 3 library. Yang pertama adalah library NumPy, yang kedua adalah library Matplotlib, ketiga adalah kontrol seperti yang ada di LKM sebelumnya, kita memakai sama seperti itu. Jadi ketika kita kita membaca jurnal tersebut, kita menemukan beberapa parameter. Jadi di sini ada parameter sebanyak 6 yang terdiri dari LA itu induktansi kumparan jangkar motor. Jadi satuannya dalam Henry. Kedua itu RA, resistansi kumparan jangkar dengan satuan ohm. Terus KTM atau konstansa torsi motor dalam satuan Newton meter per ampere. Terus KG ini adalah konstansa GGL balik atau gaya gerak listrik balik dalam satuan volt per second. Jadi kelima ini adalah koefisien gesek viskos atau B dengan satuan Newton dikali meter dikali sekon. Terus yang terakhir adalah J, momen inersia motor dalam satuan kilogram dikali meter persegi. Jadi untuk yang fungsi kedua adalah fungsi transfer motor. Jadi kita menggunakan sebuah inisiasi dengan numerator per denominator. Jadi pada numeratornya sendiri ini bisa dikatakan dengan rumus gini, HS sama dengan KTM dikali KG per LA dikali J, atau J ini bisa dikatakan inersia motornya, dikali S maka 2 plus buka kurung RA dikali J ditambah B dikali LA, tutup kurung dikali S ditambah buka kurung RA dikali B ditambah KTM ditambah KG. Jadi tadi dari rumus yang sebelumnya itu dimasukin ke fungsi transfernya. Terus kedua adalah membuat fungsi transfer motor. Jadi memakai inisial sistem sama dengan kontrol itu transfer function dengan subjek yang numerator dan denominatornya. Terus kita akan memunculkan gambar dari plot root locusnya. Jadi dengan 4 inisiatif tersebut, PLT figure, kontrol root locus, PLT title, dan PLT show. Coba direncan atau gambarin. Nah, jadi ini gambar antara root locusnya sebelum kita masuki ke arah respon PID-nya. Jadi di sini adalah titik polnya, sama itu perpotongan arah ke arah sumbu imajinernya. Jadi di titik hampir ke 4,4 satuan. Ya, lanjut. Maka selanjutnya yaitu kita membuat kontrol PID-nya, di mana kontrol PID menggunakan parameter KP atau proporsional sebesar 20, gain integral sebesar 1, dan KD yang merupakan gain derivatif sebesar 2. Di sini kita menggunakan kontrol PID membuat sistem persamaannya yaitu transfer fungsinya, di mana menggunakan library control yang disingkat dengan CTRL, transfer function KD, KP, KI, di mana fungsi transfer PID berbentuk KD dikalikan S pangkat 2 ditambah KP pangkat dikalikan S ditambah KI per S.
Lalu di sini kita membuat sistem closed loop atau sistem loop tertutup dengan menggabungkan motor DC dan controller PID dalam sistem loop tertutup tersebut. Jadi di sini diintegrasikan bahwa SIS PID sama dengan kontrol feedback, di mana otomatis menghitung fungsi transfer keseluruhan setelah ditutup dengan feedback. Lalu selanjutnya yaitu simulasi step response, di mana respon sistem dengan PID diintegrasikan T sama dengan NP linspace 0,5 1000, di mana di sini menggunakan vektor waktu dari 0 sampai 5 detik. Lalu di selanjutnya yaitu Y, T out sama dengan control step response SIS PID, T. Jadi di sini menghitung output Y berdasarkan input step menggunakan library control, dan ini menggunakan library NumPy. Lalu hasil dari simulasi tersebut ditampilkan menggunakan matplotlib, yaitu PLT figure, PLT plot, PLT title, X label, Y label, grid, dan show. Setelah itu dianalisis kestabilannya dengan menggunakan Routh-Hurwitz, menggunakan persamaan karakteristik dari sistem PID, di mana yang dijelaskan bahwa den char sama dengan LA kalikan J, RA kali J tambah B kali LA, RA kali B plus KTM plus KG ditambah KI, KP plus KD. Di sini kan dimasukkan dari kontrol PID-nya terlebih dahulu. Lalu di roots mencari akar-akar tersebut menggunakan NP roots dan char. Lalu di print, dicetak hasilnya. Kalau semua akar punya real part negatif, maka sistem akan stabil. Dan dihasilkan grafiknya akan seperti ini. Di mana di sini waktunya semakin seiring waktu angular velocity-nya akan semakin naik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.